Setelah tiba di depan kamar kecil khusus perempuan, Bianti segera melepaskan tanganku. "Dona, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Bibi bisa lihat sendiri dengan pakaian yang aku kenakan, bukan?" "Sudahlah, itu tidak penting bagiku. Coba katakan, apa sedari tadi kamu berdiri di sana dan mendengarkan semua obrolan kami? Sebelum Bibi dan pria itu datang, aku sudah berada di sana. Jadi, otomatis aku mendengar dengan sangat jelas obrolan kalian berdua." Balasku tanpa mau menutupi. "Bagus, kamu memang selalu jujur. Atau jangan-jangan Rudi menyuruhmu untuk mengikutiku?" tanya Bianti lagi tanpa melepaskan tatapan matanya. Semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan paman. Jadi, stop Bibi untuk selalu menyalahkan beliau. Sekarang kamu lebih membela Rudi dibandingkan bibimu sendiri. Memangnya Rudi sudah menghadiahkan apa padamu sehingga kamu berpihak padanya? Sudah aku bilang sejak tadi, kalau semua ini tidak ada hubungannya dengan paman. Dan satu lagi, tadi Bibi bilang kalau aku ini hanya anak tetangga Bibi di desa, bukan? Jadi wajar bila seandainya aku membela paman karena dia tidak pernah malu mengakuiku keponakan dibandingkan bibiku sendiri. "Dona!" Suara tinggi Bibi menggema dalam lorong-lorong kecil itu hingga membuat beberapa orang yang kebetulan berada dalam kamar kecil segera keluar. "Kira-kira dong kali bicara, mengganggu saja kalian berdua ini," ucap seorang perempuan keluar dari kamar kecil lalu pergi begitu saja meninggalkan kami. "Kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, aku pergi dulu. Masih banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan." Ku coba melangkah tetapi Bibi kembali menghentikanku. "Dona, semua yang telah kamu dengarkan tadi cukup sampai di telingamu saja. Kamu paham bukan apa maksudku?" Aku hanya sedikit mengangkat ujung bibirku dan pergi meninggalkan Bianti. Aku kembali ke tempat peristirahatan biasa sambil memperhatikan setiap pelanggan yang sudah berdiri dan bersiap-siap meninggalkan kafe. Ya, mengambil piring dan gelas mereka lalu membawanya ke dapur untuk dibersihkan. Kuperhatikan Bianti dan Tony yang sesekali tertawa ria. Kugelengkan kepalaku melihat tingkah mereka. Aku sungguh tidak percaya kalau Bianti bisa berbuat seperti itu, meninggalkan paman Rudi hanya untuk mendapatkan yang dia inginkan. Melihat keduanya sudah bersiap-siap untuk pergi, aku pun segera mendekati mereka untuk mengambil piring dan gelas yang baru saja mereka gunakan. "Adik manis, jika suatu waktu kamu membutuhkan bantuan di kota ini, segera hubungi aku. Ini kartu namaku serta nomor telepon, semua sudah tertera di situ." Tony meletakkan sebuah kartu pengenal dirinya di atas meja. "Tidak usah sayang, dia bisa menghubungiku jika dia memerlukan bantuan nantinya. Benarkan Dona? Ayo sayang, kita pulang." Bianti kembali mengambil kertas kecil itu dan memasukkannya ke dalam tas. Keduanya pun pergi meninggalkanku yang saat itu sibuk meletakkan piring dan gelas di atas gerobak kecil. Tidak lama kepergian mereka, datang Kainia dan berjalan terburu-buru mendekatiku. "Dona, baru saja aku melihat bibimu berjalan bersama seorang pria keluar dari dalam kafe ini. Aku sangat yakin kalau mereka berdua memiliki hubungan spesial. Aku tahu itu karena baru saja mereka berada di sini. Kamu tunggu di sana. Setelah mengantar piring-piring ini, aku akan menemuimu." Aku pergi meninggalkan Kania dan membawa piring-piring dan gelas ke arah dapur menggunakan gerobak kecil. Setelah semuanya beres, kulangkahkan kakiku menemui Kania sahabatku yang sudah berada di tempat biasa. Aku beristirahat sambil memantau tamu yang pulang pergi. "Kania, apa hari ini kamu tidak kuliah?" tanyaku duduk
sambil berhadapan dengan sahabatku itu. Sebenarnya hari ini aku kuliah, tapi aku merasa bosan bila tidak ada kamu. Aku belum mendapatkan teman sepertimu, baik, pintar, dan juga cantik. Maka dari itu, aku meminta izin sehari agar bisa bersamamu. Kamu ini di kampus itu bukan tempat untuk bermain, tetapi untuk belajar. Aku menggeleng mendengarkan ucapan Kania. Iya, Bu dosen. Ngomong-ngomong, kamu belum menjawab pertanyaanku tadi. Pertanyaan yang mana? Siapa pria bersama bibimu? Tanya Kania dengan serius. Kania memang seperti itu. Dia tidak akan berhenti bertanya sebelum dia menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dia itu Pak Tony, atasan Bibi dan Paman Rudi di kantor tempat mereka bekerja. Kalau cuma sebagai atasan, tidak mungkin mereka seperti itu. Aku sangat yakin mereka memiliki hubungan khusus. Mungkin juga seperti itu, tapi aku tidak tahu pasti. Hanya Pak Tony dan Bianti yang tahu. Jadi, Pak Dokter juga sudah tahu semua ini sehingga dia membalasnya dengan perempuan yang kita temui dulu di hotel. Ceritanya bukan seperti itu. Paman tidak ada perasaan sama sekali dengan Rani. Paman Rudi hanya membantunya sebagai wujud rasa kemanusiaan. Rani baru saja pisah dengan suaminya dan memiliki seorang putra yang usianya sekitaran 5 tahunan. Mereka berdua tidak memiliki siapa-siapa di kota ini, maka dari itu paman menolong mereka. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata selama ini aku sudah salah paham dengan beliau. Suatu saat, bila bertemu dengannya, aku akan meminta maaf padanya sekaligus pendekatan begitu. Kamu ini, paman itu sudah memaafkanmu, jadi tidak usah meminta maaf padanya, apalagi mendekatinya. Kamu ini kenapa sih Dona? Mendekati pamanmu saja kamu tidak mengizinkanku. Atau jangan-jangan kamu cemburu ya? Tatapkan Nia sembari mengernyitkan dahinya. Apaan sih anak ini? Sudahlah, aku mau bekerja. Aku mencoba mengalihkan pandanganku. Aku takut Kania membaca isi hati dan pikiranku. Dona, kenapa hanya bersantai di situ? Coba lihat para karyawan lain sedari tadi bekerja menjamu tamu dan membersihkan piring di atas meja. Ibu Nelly yang tiba-tiba saya datang dan tidak melihat siapa yang sedang duduk bersamaku. Maafkan saya, Bu. Saya menemani sahabatku dulu sebentar. Setelah itu, saya akan kembali menunjukkan tugasku. Kamu bekerja di sini untuk menyambut dan merapikan isi ruangan kafe, bukan untuk bersantai menemani setiap sahabatmu yang datang. Pokoknya, hari ini aku akan menemui Pak Manajer dan melaporkan semuanya. Tolonglah Bu, sekali lagi saya minta maaf. Setelah ini saya janji akan melakukan tugasku dengan profesional. Itu urusanmu, tapi aku akan tetap mengadukan pada Pak Manajer dengan kejadian ini. Bu Nelly segera berbalik. Belum juga dia melangkah, tiba-tiba Kania berdiri. Lakukanlah. Siapa di antara kalian berdua yang akan tersingkir nantinya? Apa maksudmu? Apa kamu tidak tahu siapa aku ini? Aku kepala pelayan di kafe ini, jadi tidak akan ada yang bisa menyingkirkanku. Aku yang akan melakukannya. Seketika Ibu Nelly berbalik dan mendapati Kania berdiri tepat di hadapannya. Nona Kania, maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu kalau yang sedang bersama Dona itu adalah Anda. Ibu Nelly segera mengatupkan kedua tangannya. Semua keputusan ada di tangan Dona. Jadi nasib ibu sekarang ada di tangannya. Dona, aku benar-benar minta maaf. Selama ini aku sudah banyak berbuat salah padamu. Jadi tolong maafkan aku. Aku sudah memaafkan ibu. Jadi tenanglah. Terima kasih banyak Dona. Kalau begitu Nona Kania, saya permisi dulu.
Ya, pergilah, dan jangan mengulang kesalahan yang sama. Tanpa berpikir panjang, Ibu Nelly pun segera pergi dengan terburu-buru. Dona, kamu benar-benar baik. Kamu dengan mudah bisa memaafkan orang. Aku benar-benar beruntung sudah mengenalmu. Aku juga sangat beruntung bisa mengenalmu, Kania. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.